Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi Aziza dengan NIM 4012411053. Saya berasal dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip apa saja yang dikenal dalam hukum diplomatik. Prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik merupakan dasar-dasar yang mengatur hubungan diplomatik antar negara, yang secara rinci dan lengkap dirumuskan dalam Konvensi Wina 1961 serta didukung oleh kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. Yang pertama, ada prinsip resiprositas. Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan diplomatik dilaksanakan berdasarkan asas timbal balik. Artinya, negara yang mengirim perwakilan diplomat memiliki hak yang sama dengan negara penerima dalam hal pengiriman dan penerimaan utusan diplomatik. Hal ini tercermin dalam hak legasi di mana setiap negara berdaulat memiliki hak untuk mengirim dan menerima wakilnya. Prinsip ini juga menjadi fondasi agar negara-negara dapat saling menghormati dan menjaga kehormatan serta kepentingan bersama dalam hubungan diplomatik. Contoh penerapan prinsip ini misalnya saat negara A mengirimkan duta besar ke negara B dan memberikan kekebalan diplomatik kepada duta besar negara B di wilayahnya. Maka negara B juga wajib memberikan hak dan perlakuan yang setara kepada perwakilan negara A. Prinsip ini merupakan pilar yang menjamin keadilan dan kesetaraan antar negara dalam menjalankan hubungan diplomatik. Yang kedua, ada prinsip kesepakatan bersama. Hubungan diplomatik antara negara hanya dapat terjalin apabila kedua pihak sepakat secara bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara lain tanpa persetujuan bersama. Misalnya, suatu negara harus memberi agreement berupa persetujuan formal kepada diplomat yang akan ditempatkan di wilayahnya sebelum diplomat tersebut diterima secara resmi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menjadi instrumen utama hukum diplomatik modern. Yang ketiga, prinsip ekstrateritorialitas. Prinsip ini menyatakan bahwa gedung perwakilan diplomatik, staf diplomatik, dan dokumen diplomatik dianggap berada di luar yurisdiksi hukum negara penerima, sehingga mereka tidak dapat diganggu-gugat oleh negara penerima. Seorang diplomat hanya tunduk pada hukum negara pengirim meskipun berada di wilayah negara lain. Ini adalah bentuk perlindungan khusus bagi diplomat agar dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Contohnya, gedung di kedutaan suatu negara dianggap sebagai wilayah negara pengirim, sehingga pihak berwenang setempat tidak berhak memasuki gedung kedutaan tanpa izin. Dokumen diplomatik juga dilindungi dari penyitaan oleh negara penerima, sesuai pasal 22 dan 27 Konvensi Wina 1961. Yang keempat, prinsip penunjukan bebas. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada negara pengirim untuk menunjuk anggota staf diplomatiknya tanpa campur tangan negara penerima, selama kualifikasi dan status diplomatik tersebut diterima. Ini berkaitan dengan kebebasan masing-masing negara dalam mengelola perwakilan diplomatik mereka. Contohnya, saat negara pengirim dapat menunjuk diplomatik spesialis bidang ekonomi, budaya, atau militer untuk mengelola hubungan tertentu dengan negara penerimanya. Yang kelima, prinsip hak legasi. Hak legasi mencakup hak negara untuk mengirim atau aktif dan menerima atau pasif wakil diplomatik.
Hak ini merupakan dasar hukum untuk menjalin hubungan diplomatik yang dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan dan kerjasama antar negara. Contohnya adalah suatu negara dapat membuka kedutaan atau konsulat di negara lain sebagai simbol dan sarana resmi komunikasi antar pemerintah. Yang keenam adalah prinsip kebebasan komunikasi dan perlindungan diplomat. Diberikan hak istimewa dan kekebalan tertentu yang melindungi mereka dan komunikasi diplomatik dapat dari gangguan negara penerima, sehingga memungkinkan dialog dan perundingan berjalan efektif dan aman. Misalnya, surat dan komunikasi diplomatik tidak boleh disita atau dibuka oleh otoritas negara penerima sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam Konvensi Wina 1961. Yang ketujuh, yang terakhir adalah prinsip penghormatan terhadap hukum negara penerima. Meskipun memiliki kekebalan diplomatik, diplomat dan staf kedutaan wajib menghormati hukum serta peraturan negara penerima dan tidak mencampuri urusan dalam negara tersebut. Jika diplomat melanggar hukum, negara penerima dapat menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata dan meminta keluarnya diplomat tersebut dari wilayahnya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi aturan internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, tapi juga berlaku sebagai kebiasaan internasional dan norma hukum yang mendasari hubungan diplomatik antar negara secara umum. Jadi, kesimpulannya, hukum diplomatik dilandasi oleh prinsip-prinsip seperti resiprositas, kesepakatan bersama, ekstrateritorialitas, penunjukan bebas, hak legasi, dan perlindungan diplomat yang semuanya berfungsi untuk menjaga hubungan antar negara secara stabil, aman, dan saling menghormati kewenangan masing-masing negara dalam hubungan internasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang lengkap dan ada ucapan saya yang mungkin kurang jelas dan percakapan saya ini terbata-bata karena saya juga baru pemula. Mungkin semoga ilmu yang bisa saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.